Pak Derajat Wibowo, ini banyak juga yang mempertanyakan. Kemarin sempat beredar Pak, ini viral, simpang siur. Jangan-jangan makan sama susu gratis ini baru direalisasikan 2029. Kami ingin tahu Pak, prediksi skema dan juga timing untuk merealisasikan ini sebenarnya kapan Pak? Enggak, itu dimulai kalau bisa malah di bulan pertama sudah dimulai. Tapi itu kan tergantung pada persiapan RAPBN 2025 ya, karena RAPBN 2025 ini kan sedang dibahas per bulan ini. Kementerian Keuangan sudah mulai membahas dan makanya di beberapa tempat saya mengatakan bahwa Pak Jokowi mempunyai peran signifikan di dalam kebijakan maupun pembentukan pemerintahan. Itu salah satunya adalah karena proses transisi ini gitu ya. Kalau bisa dimasukkan di APBN 2025 tentu bulan November atau Desember sudah mulai bisa dijalankan ya. Tapi masih bertahap dan Mas Gibran sudah gamblang menyatakan 3T, daerah terluar, termiskin, tertinggal, itu yang diprioritaskan ya. Kemudian nanti tahun 2029 terus sampai 100% bertahap ya. Dan orang selalu bicara duitnya dari mana. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang kita pertimbangkan yang juga sangat serius, yaitu kesiapan lokal ya. Jadi kesiapan rantai pasok lokal. Misalkan untuk daerah tertinggal tertentu mungkin susah cari telur di situ ya kan, atau susah cari susu di situ. Nah, bagaimana untuk bisa menyediakan susu, atau mungkin di daerah tertinggal tertentu, daerah nelayan itu lebih banyak daging ikan ya. Jadi kalau selama ini oleh nelayannya dijual daging ikannya, gimana daging ikannya itu bisa menjadi bagian dari menu gitu. Jadi hal-hal yang yang praktikal seperti itu menjadi bahan pertimbangan serius di dalam pelaksanaan makan siang ini gitu ya. Selain tentu lembaganya ya. Saya pribadi ini belum kita putuskan, tapi saya pribadi lebih senang itu disentralisasikan ke kabupaten atau malah ke sekolah ya. Jadi pusat itu lebih membuat standarnya begitu, sama melakukan MONEV ya, monitoring evaluasi, tapi yang di bawah itu mereka yang menentukan ya. Jadi kan tadi ada contoh tuh di Finland, ada contoh di Brazil. Betul. Itu produknya harus produk lokal gitu ya. Dan kekhawatiran Mas Agus soal susu nggak cukup itu sah saja, karena memang susu kita nggak cukup. Karena itu makanya tentu kita lakukan secara bertahap sambil rencana Pak Prabowo yang pernah disampaikan adalah untuk mengimpor indukan sapi perah. Nah, kenapa kita perlu mengimpor indukan sapi perah? Karena sapi yang asli lokal Indonesia itu kurang tinggi produktivitas susunya. Makanya Belanda itu mendatangkan sapi spesies sapi yang jenisnya FH ya, Friesian Holstein. FH bukan Fakri Hansa, tapi Friesian Holstein ya. Itu didatangkan waktu dia menjajah Indonesia. Nah, cuman FH ini di Indonesia karena cuacanya panas, dia produksinya nggak maksimal. Nah, oleh kita dikawinkan dengan sapi lokal, muncul sapi grati di Jawa Timur. Produktivitasnya agak tinggi, tapi tidak bisa dalam waktu dekat kan ya, Mas Derajat, kalau seperti itu? Kan tentu tetap harus mengandalkan impor artinya. Kalau 100% enggak. Ya kalau 100% nggak bisa dalam waktu dekat. Nah, tentu nanti akan dihitung lah berapa cakupan untuk tahun 2025 misalkan, kemudian sebisa mungkin tahun 2025 tidak perlu impor sambil kita mendatangkan sapinya. Nanti 2026 ketika produksi susu sudah naik, baru dinaikkan lagi cakupannya gitu. Jadi teman-teman ketika mengkritisi itu bayangannya adalah 100% langsung dijalankan pada saat itu berat ya, jelas nggak masuk hitungannya itu. Tapi kalau bertahap itu kan akan masuk akal. Mas Derajat, kami juga ingin tahu kalau kembali ke konteks kementerian atau lembaga atau mungkin SDM yang nantinya akan menggerakkan ini. Kalau dari sudut pandang Mas Derajat juga yang sebagai ekonom, apakah memang perlu ada lembaga baru atau cukup di subkoordinat mungkin di salah satu kementerian koordinator, atau seperti apa Mas? Ini sedang kami bahas di TKN ya, ada beberapa pandangan, ada yang pengen ada Kemenko. Kalau saya pribadi karena bentuk kementerian itu panjang urusannya, bentuk Kemenko walaupun bisa tapi ada masalah koordinasinya, saya lebih senang ditaruh di salah satu kementerian yang sudah ada ya. Tinggal kalau jika perlu diubah dirjennya gitu ya. Mengubah dirjen itu kan lebih mudah.
Jadi kalau saya lebih senang yang gampang-gampang saja. Ibaratnya sejak dulu tuh saya nggak terlalu senang kebanyakan panitia. Saya lebih senang orang yang kerja nyata. Gitu. Jadi tapi ya ini sedang kita matangkan di TKN. Jangan nanti oleh teman-teman, mungkin sebagian teman yang memang kurang ke kita dikatakan wah ini ada konflik di internal TKN. Enggak, itu cuman diskursus saja biasa. Pasti dua ngetek mau TKN pecah apa segala macam ya itu enggak. Ya, artinya sebenarnya pembentukan kementerian baru ini memang sempat disuarakan ya di dalam TKN Prabowo Gibran begitu ya, meskipun memang untuk realisasinya masih dalam pembahasan. Ya itu salah satu wacana. Jadi ada Kemenko, ada kementerian baru, ada cukup di kementerian yang sudah ada. Nah, tinggal kita pilih nanti kita sodorkan ke Pak Prabowo atau mungkin kita putuskan di Dewan Pakar atau gimana. Nanti bisa pada saatnya pasti kita akan ketemu jawaban yang lebih simpel gitu ya. Mas Derajat, ini juga sebagai informasi ke masyarakat. Mas Derajat, ini berlakunya untuk berapa lama Mas penerapan ini? Sudah sampai membahas ke arah sana? Ya, seterusnya rencananya. Justru setelah nanti tercover 100% ya itu kita berharap dilanjutkan terus pada pemerintahan berikutnya begitu. Karena ini kita nggak hanya bicara tentang pendidikan anak, kita bicara perkembangan otak anak, kita bicara tentang tinggi badan anak ya, banyaklah itu sudah dibahas. Tapi kita juga bicara yang jarang kita diskusikan adalah kepastian pasar bagi UMKM. Selama ini kalau kita bicara UMKM, kita bicara tentang tentang kredit, tentang training gitu kan, tapi pasarnya nggak pernah dijamin. Nah, dengan adanya program ini ya, peternak ayam petelur, peternak sapi, sapi potong, petani kubis, petani wortel, petani bawang, semua mereka punya jaminan pasar karena negara yang akan jadi pembeli bagi produk mereka. Ya, nelayan, petambak, ya, mereka punya jaminan pasar. Jadi kalau mereka dikasih kredit saja, pasarnya nggak terjamin, kreditnya bisa macet. Tapi kalau mereka dapat kredit, dapat training, dapat jaminan pasar, peluang suksesnya berhasil. Nah, jadi dimensi pemberdayaan UKM, penguatan UKM ini memang belum banyak kita utarakan. Nah, sekarang saya sampaikan di TV One ya, itu salah satu manfaat dari makan siang ini. Makanya perlu dilanjutkan terus. Okay. Dan juga mengentaskan kemiskinan. Ya, jangan lupa ibu-ibu dari keluarga yang dekat miskin, near poor ya. Itu dia mengeluarkan 10.000 untuk makan siang itu kan berat. Tapi begitu dia nggak harus mengeluarkan itu, otomatis kan penghasilan terhitungnya jadi naik. Otomatis dia akan naik di atas garis kemiskinan. Jadi ya, Mas, meskipun ini masih dalam kajian begitu ya, akankah kemudian nanti dibentuk kementerian baru, ataukah kemudian Kemenko baru, atau justru juga menggunakan kementerian yang sudah ada? Jika kemudian ini harus dilaksanakan secepatnya setelah dilantik, informasinya kan 2 hingga 3 bulan setelah dilantik, artinya sudah harus ada perbincangan dong, komunikasi dengan kementerian saat ini, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk kemudian merencanakan atau memasukkan agenda ini dalam RAPBN 2025. Sudah adakah komunikasi itu, Mas? Sementara ini belum, tapi kalau wacana sudah ada, tapi sementara ini belum karena mungkin para ketum partai dan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang masih pengamanan suara ya. Saya juga masih ditugaskan untuk mengamankan suara di beberapa dapil begitu. Jadi mungkin nanti setelah pileg ini agak selesai, ketika sudah mulai clear, tidak harus nunggu pengumuman final dari KPU, mungkin akan ada pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kita akan lihat ruang fiskal kita, realnya berapa, kemudian sumber penerimaannya di mana. Tentu nanti kami dari TKN akan mengusulkan ini bisa jadi sumber penerimaan, ini, sehingga nanti kita bisa biayai makan siang untuk tahun 2025 itu berapa jatah anggarannya gitu. Jadi nanti pada saatnya saya rasa mungkin bulan Maret atau selepas Ramadan saya rasa akan udah mulai mendalam pembahasannya. Oke, kita akan tunggulah ya nanti seperti apa komunikasi akan dilakukan dan juga realisasi dari program makan siang gratis ini. Terima kasih Mas Derajat Wibowo, Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, atas waktu ya di Kabar Petang hari ini. Salam sehat untuk Anda, Mas.